Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa adama wa 'allamahu al-asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini merupakan sesi yang ke-13 di mana kita akan membahas dua bab baru, yaitu babul fa'il dan babun naibi 'anil fa'il. Baik, kita baca terlebih dahulu baitnya. Dimulai dari babul fa'il. Al-fa'il arfa' wa huwa ma qad usnida ilaihi fi'lun qablahu qad wujida wa zahiran ya'ti wa ya'ti mudmara qasada zaidun washtaraitu a'fura. Babun naibi 'anil fa'il. Idza hadafta fil kalami fa'ila mukhtasiran aw mubhiman aw jahila fa'awjib at-ta'khira lil maf'uli bih والرفع حيث ناب عنه فانتبه فأول الفعل اضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. Baik, kita lihat pembahasannya satu persatu di mana bait pertama dari bab fa'il ini berbunyi al-fa'il arfa' wa huwa ma qad usnida ilaihi fi'lun qablahu qad wujida. Kita susun terlebih dahulu bait ini agar bisa lebih mudah dipahami. Yaitu irfa'il fa'ila. Jadi al-fa'ila ini adalah maf'ulun bihi muqaddam dari fi'il irfa'. Irfa'il fa'ila wa huwa ma qad usnida ilaihi fi'lun qad wujida qablahu. Yang mana artinya rofa'kanlah fa'il di mana ialah tempat sandaran fi'il yang terletak sebelumnya. Nah, inilah isim marfu' yang pertama yang kita bahas, yang mana dia disebut dengan fa'il. Fa'il ini adalah tempat sandaran fi'il atau yang disebut dengan musnad ilaih, tempat bersandarnya fi'il alias subjek. Cirinya adalah ia selalu marfu'. Disebutkan di sini irfa'il fa'ila. Artinya dia i'rabnya selalu marfu' dan letaknya setelah fi'il. Yakni qad wujida qablahu. Yakni qad wujidal fi'lu qablahu. Sebelum fa'il ini pasti dia didahului oleh fi'il. Kemudian bait yang berikutnya wa zahiran ya'ti wa ya'ti mudmara qasada zaidun washtaraitu a'fura. Kita susun terlebih dahulu baitnya, yaitu wa ya'ti zahiran wa ya'ti mudmaran qasada zaidun washtaraitu a'fura. Yang mana artinya terkadang fa'il ini bisa muncul dalam bentuk isim zahir maupun dalam bentuk dhamir. Contohnya seperti istada zaidun. Zaid melamun. Istada artinya melamun. Ini contoh untuk apa? Isim zahir. Nampak di sini fa'ilnya adalah zaidun. Terletak setelah fi'il istada dan dia marfu'. Nah, ada dua cirinya di sini sudah melekat pada lafaz zaidun, maka sudah pasti zaidun di sini adalah fa'il. Kemudian contoh yang kedua ishtaraitu a'fura. Nah, di sini mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir, itu huruf ta. Ya, ishtaraitu, tu di sini adalah fa'ilnya. Berupa apa? Dhamir. Ya, dia terletak setelah isim ishtara dan dia karena dia mabni, ya, dhamir itu kan mabni, maka dia fi mahali rafa, fi mahali rafa. Kemudian selesai sudah bab fa'il, ya, mudah dan simpel sekali. Sekarang kita memasuki bab naibul fa'il, yaitu pengganti fa'il. Ya, di mana Ibnu Abah rahimahullah berkata, "Idza hadzafta fil kalami fa'ila mukhtasiran aw mubhiman aw jahila." Ya, kita susun. Sebenarnya ini sudah agak mudah, tinggal kita pindahkan maf'ul bihnya setelah fi'ilnya. Idza hadzafta fa'ilan fil kalami mukhtasiran aw mubhiman aw jahilan. Artinya adalah jika kamu menghilangkan fa'il dalam kalimat
untuk tujuan meringkas, mukhtasir, atau menyamarkan, ya, mubhiman atau jahilan. Eee eee, pada asalnya tidak boleh kita menghilangkan fa'il, karena ia adalah inti kalimat, dia musnad ilaih. Kalau tidak ada fa'il tentu, tidak bisa dikatakan dia sebuah kalimat, kecuali dalam kondisi tertentu. Seperti di sini disebutkan oleh, eee, Ibnu Abbah, beliau mengatakan mukhtasaran, fungsinya yang pertama untuk meringkas, yakni ketika kalimatnya ini dianggap terlalu panjang, maka boleh dihilangkan fa'ilnya. Au mubhiman, yakni untuk tujuan menyamarkan, terkadang kita tidak ingin, lawan bicara kita ini tidak, lawan bicara kita ini, tahu siapa pelakunya, kita tidak menginginkan hal tersebut, maka kita samarkan, tidak disebutkan siapa pelakunya. Au jahilan, atau semata-mata karena memang kita tidak tahu siapa pelakunya, maka tidak disebutkan. Dan masih banyak lagi sebetulnya, alasan yang lainnya. Bait berikutnya yaitu fa'aujibit ta'khira lil maf'uli bih wa raf'a haitsu naba anhu fantabih. Ya. Di sini kita susun dulu fa'aujibit ta'khira war raf'a lil maf'uli bihi haitsu naba anhu fantabih. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa maka wajib diakhirkan dan dirofakkan bagi maf'ul bih karena ia menggantikan fa'il, ya. Kemudian perhatikanlah kaidah ini. Yakni ketika fa'ilnya ini sudah hilang, sudah tidak ada dalam kalimat, maka maf'ul bihnya ini harus diakhirkan. Karena memang maf'ul bih semula ketika fa'ilnya ini masih ada, maka boleh dia diletakkan di depan maupun di belakang. Misalnya qara'tu al-Qur'ana, atau kita katakan al-Qur'ana qara'tu, boleh. Maf'ul bih boleh diletakkan di depan atau di belakang. Sedangkan ketika fa'ilnya ini sudah tidak ada dan maf'ul bih ini menggantikan fa'il tersebut, maka dia harus diakhirkan. Karena memang fa'il ini tidak pernah dia mendahului fi'il, maka dari itu pengganti fa'il juga tidak boleh mendahului fi'il. Ya. Dan demikian juga ia harus marfu. Harus marfu karena fa'il adalah isim marfu. Maka pengganti fa'il juga harus marfu. Ya. Disebutkan di sini haitsu naba anhu. Haitsu di sini artinya karena. Ya, litta'lil. Fungsinya adalah untuk menunjukkan sebab, ya, karena dia menggantikan anhu, maksudnya anil fa'il. Naba anil fa'il. Fantabih, maka perhatikanlah kaidah ini. Kemudian bait selanjutnya fa'awwalal fi'lid muman wa kasru ma qubaila akhiril mudhi hutima. Fa'awwalal fi'lid muman wa kasru ma qubaila akhiril mudhi hutima. Ya, yang mana susunan asalnya adalah fadmuman awwalal fi'li. Ya, awwalal fi'li ini adalah maf'ulun bihi muqaddam dari udmuman, ya, fi'il amr. Udmuman awwalal fi'li wa hutima kasru ma qabla akhiril mudhi. Kasru di sini adalah naibul fa'il dari hutima. Artinya adalah dhammahkanlah awalan fi'il, ya, awalan fi'il di sini bebas, ya. Maksudnya baik dia fi'il madhi maupun fi'il mudhari, kalau mau kita membuat sebuah naibul fa'il, maka fi'ilnya ini harus diubah bentuknya. Tidak bisa bentuknya sebagaimana asalnya, ya, diubah menjadi namanya fi'il majhul. Caranya bagaimana? Didomahkan awalan fi'il, baik dia fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Wa hutima itu artinya wajib, diwajibkan. Wa hutima kasru ma qubaila akhiril mudhi. Dan diwajibkan kasroh, ya, harokat kasroh sebelum huruf terakhir, khusus untuk fi'il madhi saja kalau yang ini, ya. Khusus untuk fi'il madhi maka dikasrohkan sebelum huruf terakhir. Misalnya qara'a menjadi quri'a, ya, wazannya apa? Fu'ila. Quri'a, yaitu didommahkan huruf pertama dan dikasrohkan sebelum huruf terakhir. Quri'a. Akrama menjadi ukrima, didommahkan huruf pertamanya, kemudian satu huruf sebelum terakhir ini dikasrohkan. Maka demikian juga dengan huruf fi'il-fi'il yang terdiri dari 5 huruf, ya, 6 huruf dan seterusnya,
prinsipnya sama. Kemudian bait selanjutnya, wa ma qubaila akhiril mudhari'i yajibu fathuhu bila munazi'i. Ya. Kalau ini tidak perlu kita susun lagi, sudah bisa dipahami. Dan sebelum huruf terakhir mudhari'nya harus difathahkan tanpa perdebatan. Ya. Jadi ini yang membedakan dia dengan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi tadi dhammahkan awalnya, sebelum akhir dikasrahkan. Kalau mudhari dhammahkan awalnya, sebelum akhir difathahkan. Ya, kemudian bila munazi artinya tanpa ada perdebatan, artinya seluruh ulama sepakat mengenai kaidah ini, tidak ada perselisihan di antara mereka. Misalnya yaqra'u. Yaqra'u diubah menjadi yuqra'u. Ini fi'il majhulnya. Didomahkan awalnya, sebelum akhir difathahkan. Yukrimu ya didomahkan awalnya, di sebelum akhir difathahkan yukromu. Jadi yukromu. Kemudian bait yang terakhir, wa zahiran wa mudmaran aidan thabat ka ukrimat hindun wa hindun duribat. Ya. Maka kita susun wa thabata zahiran wa mudmaran aidan ka ukrimat hindun wa hindun duribat. Artinya adalah ditetapkan, yakni naibul fa'il ini ditetapkan bentuknya bisa sebagai isim zahir ya, dalam bentuk isim zahir atau dalam bentuk domir. Seperti ukrimat hindun. Ukrimat hindun ini adalah mana naibul fa'ilnya? Hindun. Ya, hindun dimuliakan. Ukrimat ini fiilnya kita lihat fiil madhi, didomahkan awalnya, kemudian sebelum huruf terakhir dikasrahkan. Ini contoh untuk naibul fa'il dalam bentuk isim zahir. Bagaimana yang domir? Domir contohnya hindun duribat. Duribat kita lihat fiilnya fiil madhi, didomahkan huruf pertama sebelum huruf terakhir dikasrahkan. Kemudian mana naibul fa'ilnya? Yaitu domir mustatir, tidak nampak, tidak kelihatan, di mana takdirnya adalah hiya. Ya, takdirnya adalah hiya. Ya, hindun duribat artinya hindun dia dipukul. Ya, sebelum kita akhiri, kita baca lagi bait-bait yang telah kita bahas. Babul fa'il. Ya, dan babun naibi anil fa'il. Al-fa'il irfa' wa huwa ma qad usnida ilaihi fi'lun qablahu qad wujida wa zahiran ya'ti wa ya'ti mudmara qasada zaidun washtaraitu a'fura idza hadafta fil kalami fa'ila mukhtasiran aw mubhiman aw jahila فأوجب التأخير للمفعول به ورفع حيث ناب عنه فانتبه فأول الفعل اضمما وكسر ما قبيل آخر المضي حتما وما قبيل آخر المضارع يجب فتحه بلا منازع وظاهرا ومضمرا أيضا ثبت كأكرمت هند وهند ضربت. Ya, itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.